Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan wal bahri di lautan. Bima kasabat aidin nas. Akibat dari perbuatan tangan manusia. Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan dua. Yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Begitu indahnya karang di dalam lautan. Tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah, saya lihat sama seperti batu kerikil-kerikil. Mana warna-warna yang indah? Ini dibom, Ustadz. Orang mau nangkap ikan dibom. Dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring, dengan pancing. Sehingga yang terjaring, terpancing hanya yang besar-besar saja. Ini dibom. Sampai cucu-cucu ikan itu pun mati sekalian. Lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masa akan datang? Ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan, ikan hias. Habis semuanya, mati semuanya. Dan tidak dimakan, tidak dinikmati. Andai ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng, lalu dikirimkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, pondok tahfiz Quran, anak duafa, masih ada positifnya. Dibiarkan mengapung, memutih di tengah lautan. Yang besar-besar diambil, yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf, berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf, marilah kita bertoleransi, marilah kita berlapang dada, tapi juga Islam mengajarkan ada punishment, ada hukum. Dan itu ada pada orang yang diberikan amanah. Uli, orang amri, urusan ulil amri, orang-orang yang kita berikan amanah. Saat kita mencoblos mereka, itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas. Kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi. Bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah. Tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah. Padahal kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada ikhtiar, ada usaha. Ada penjabariyah berserah kepada takdir saja. Terjadi banjir bandang, ya sudahlah, itu sudah ketetapan Allah. Betul. Nah, ini yang fase kedua yang ingin saya sampaikan adalah qul la yusibana, katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jaga alam dengan baik, tidak menebang hutan, tidak merambah hutan, mengadakan reboisasi.